Saya waktu itu melawan FPI. Waktu FPI masih jaya-jayanya. Ini teman-teman dari Densus tahu betul itu. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian. Wah, ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Iman. Wah, ini banyak ini yang bantu. Karena begini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan 2 buku. Nah, ini 2 buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Di negara lain nggak ada. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Snukurgronya. Di situ dijelaskan temuan Snukurgronya di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu, yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Snukurgronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Bahkan di situ kata Snukurgronya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriyyahnya Nabi. Lu tafsir tuh. Jadi Yahudi itu ada 2 kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Balawi. Lu ini tafsir tuh. Bener ya? Bani Lawi pamer turunan, sedangkan Allah jawab yang benar adalah ilmu pengetahuan. Kalau begitu, mana yang hebat? Turunan apa ilmu? Mana yang lebih mulia? Turunan apa ulama? Maka kalau ada orang yang mengatakan 1 orang turunan mulia yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai yang alim, ini adalah otak-otak Yahudi, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menanggapi ceramah yang kontroversial, ceramah yang ngawur barusan ya. Kenapa saya katakan ngawur? Beliau berusaha menyamakan konsep para habaib bahwa syarifah tidak boleh menikah dengan selain, ya, tidak boleh kan, syarifah itu tidak boleh menikah dengan orang-orang akhwal. Jadi harus sama-sama dzurriyyah Rasulullah juga. Karena alasannya takut nasabnya terputus, kan begitu. Tidak usah dilebih-lebihkan ke orang Yahudi. Ini penjelasan yang real, kan begitu. Lalu kalau Anda menyamakan dengan konsep orang Yahudi yang tidak boleh menikah campur, ini gabrul. Kenapa saya katakan gabrul? Saya ceritakan dulu ya. Jadi begini ceritanya. Nabi Yakub ini kan anaknya banyak, ada 13. 1 perempuan namanya Dina. Salah satu yang laki-laki, nama anak Nabi Yakub itu ada Ruben, Nabi Yusuf, ya. Ada Yehuda, Yehuda yang keturunannya akan jadi Yahudi, ada Lewi. Nah, Yehuda sama Lewi, Yehuda yang keturunan Yahudi ini dengan Lewi ini sudah beda orang gitu loh. Dari sana aja sudah ngawur. Kemudian kenapa Lewi ini tidak boleh menikah campur? Karena memang khusus keturunan Lewi ini akan menjadi imam-imam,
akan menjadi ahli-ahli agama. Jadi khusus Lewi itu tidak boleh menikah campur. Kalau yang Yehuda dan lain sebagainya itu boleh. Gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pribadi sering ngobrol dengan orang Yahudi. Saya pribadi juga sering ngobrol dengan orang-orang Kristen. Makanya channel saya khusus lintas agama. Anda kalau bawa-bawa Yahudi, apalagi ngawur, ya jelas saya respon nantinya. Gitu. Nah, keturunan Lewi ini termasuk siapa? Termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau Anda seolah mengkafirkan semua Lewi ya, Bani Lewi, ingat loh, Nabi Musa dan Nabi Harun itu Bani Lewi. Bisa murtad Anda kalau sampai mengkafirkan seluruhnya. Harus jelaskan secara detail. Makanya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, salah satu kitab Torah atau kita katakan Taurat Nabi Musa, yaitu Ulangan 7 nomor 3 dan nomor 4, di sana kan dijelaskan tidak bolehnya menikah campur karena orang-orang dahulu. Jadi Nabi Musa kan sedang menceritakan umat terdahulu ya. Nabi Musa itu sedang menceritakan tidak boleh nikah campur itu karena dulu banyak penyembahan dewa-dewa, banyak yang menyembah berhala. Makanya tidak boleh nikah campur. Alasannya agar bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disama-samakan sama konsep habaib, tidak sama. Gabrul Anda, gitu loh. Makanya janganlah saking dari bencinya mungkin kepada para habaib sampai seperti itu ya. Nabi Musa dan Nabi Harun itu bin Lewi. Makanya Nabi Musa bin Imran bin Kohif bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Di awal itu seperti itu. Makanya jangan ngobrol itu. Anda boleh membela Kiai Haji Imaduddin, tapi ilmiah saja agar sehat diskusinya. Tidak usah sampai kepada taraf kafir seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.